Kita buka di dalam 2 Samuel pasal yang ke-9. Ya, hari ini kita akan belajar dengan tema Lodebar, saudara ya. Why atau mengapa dengan Lodebar? Dan apa artinya Lodebar ini, saudara? Lodebar itu artinya padang gurun atau padang yang tandus. Lodebar, ya. Dan di sini kita akan melihat bagaimana di Lodebar ini, saudara, kasih Tuhan dinyatakan. Dan mungkin hari ini saudara tinggal di Lodebar, di tempat yang tandus, di padang yang tidak ada rumput, merasa sendirian, ya, terabaikan, merasa hidupnya tidak ada siapa-siapa, merasa kesepian, sudah tidak diperhitungkan lagi. Ini Lodebar, saudara. Makanya kita lihat di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13, ini kisahnya Daud dan Mephiboset, di mana Daud itu menunjukkan kasihnya kepada Mephiboset yang tinggal di Lodebar karena perjanjian dengan Saul, kakeknya, saudara. Saya akan bacakan di ayat yang pertama, saudara, ayat yang kedua, dan kita akan gantian sampai ayat yang ke-13. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. 2 sama-sama. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Dia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Siba?" Jawabnya, "Hamba Tuanku." Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. 4. Tanya raja kepadanya, "Di manakah dia?" Jawab Siba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba Tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. 8. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah aku ini sehingga engkau menghiraukan anjing seperti aku?" Lalu raja memanggil Siba hamba Saul itu dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. 10. Engkau harus menjalankan baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk wilayahnya, supaya cucu tuanmu itu ada makanan. Mephiboset cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Kemudian berkatalah Siba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. 12. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Mika adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Saudara, ya,
Mephiboset itu artinya apa? Malu yang membawa kebinasaan. Jadi dinamakan Mephiboset karena ini cedera di kakinya ini membawa malu sampai mati. Kita lihat di ayat yang pertama, saudara. Ayat pertama, ketiga, dan ayat yang ke-7, saudara. Ini ada kalimat yang menarik. Di sini dikatakan, aku akan menunjukkan kasihku, ya, kepadanya oleh karena Yonatan. Aku akan menunjukkan kasihku. Ya, kemudian ayat 3 juga sama. Dia katakan, aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Jadi kasihku, kasih yang dari Allah. Kemudian di ayat 7 dikatakan, Daud berkata kepada Mephiboset gitu ya. Dikatakan apa? Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayah. Jadi Daud itu menunjukkan kasihnya kepada Mephiboset. Itu kasih dari Tuhan. Orang yang tidak mengasihi Tuhan, yang tidak menerima kasih daripada Tuhan, dia tidak bisa memberi kasih itu. Hanya orang-orang yang memiliki kasih itu bisa memberikan kasih itu. Makanya kalau saudara nggak punya Yesus, saudara tidak bisa bagikan Yesus itu buat orang lain. Kalau saudara tidak punya kabar baik, saudara tidak mungkin bisa memberikan kabar baik itu kepada orang lain. Hanya orang-orang yang memiliki kasih, orang-orang yang menerima kasih daripada Tuhan itu, dia bisa berikan kepada orang lain. Karena di sini dikatakan apa, saudara? Ya, ayat yang pertama, maka aku akan menunjukkan kasihku. Jadi kasih itu ditunjukkan, bukan disembunyikan. Hanya orang-orang yang tidak punya kasih yang tidak bisa menunjukkan, saudara. Dipaksa-paksa pun tidak punya. Namanya nggak punya, saudara. Bagaimana mau menunjukkan? Saudara, pernahkah saudara menunjukkan kasih kepada orang lain? Kalau saudara tidak punya, nggak mungkin saudara bisa. Mau dipaksa-paksa nggak bisa ditunjukkan. Nah, saudara, kita perhatikan di sini. Kenapa Daud ini, ya saudara, melakukan tindakan kasih? Karena kasih ini bukan hanya bilang kasihan ya, bukan. Kasih ini ditunjukkan. Dan ini disebabkan karena apa? Daud ini mengasihi Yonatan. Yonatan mengasihi Daud. Sehingga apa? Dia tunjukkan kepada anaknya. Kita lihat kisah ini menarik ya. Dari 1 Samuel 20 ayat 15 ini. Ini perjanjian Daud dengan siapa? Yonatan. Ya. Dari ayat yang ke-13 ya. Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan. Bahkan lebih daripada itu, sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya menyertai engkau sebab ia menyertai ayahku dahulu. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tapi jika aku mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Jadi ini perkataan Yonatan kepada Daud. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya.
Kemudian berkatalah Yonatan kepadanya, besok bulan baru, maka engkau nanti akan ditanyakan, sebab tempat dudukmu akan tinggal kosong, dan sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah perjanjian antara Daud dengan Yonatan. Nah ini saudara, banyak orang itu lupa, gampang lupa janji. Sama Tuhan saja lupa. Makanya di dalam firman Tuhan, dalam Pengkhotbah dikatakan, dia ada di Pengkhotbah mengatakan begini, jangan buat aku kaya supaya aku tidak jangan buat aku miskin supaya aku tidak bertanya di manakah Tuhan, dan jangan buat aku kaya supaya jangan aku berkata siapakah Tuhan. Nah ini saudara, karena orang ini adalah tempatnya lupa kepada orang yang pernah berkontribusi dalam hidup. Tetapi Daud ini saudara, dia memiliki memiliki sebuah perjanjian, dan dia mengingat perjanjian itu sekalipun Yonatan itu sudah mati. Dan itu anugerah saudara. Makanya di dalam hidup ini saudara, banyak orang itu berhutang dan tidak bisa bayar. Kalau hitung hutang uang sudah bisa bayar, tapi kalau hutang budi nggak bisa bayar. Makanya saudara jangan pernah mau berhutang budi, karena sudah tidak akan bisa bayar, apalagi bernasya. Banyak orang bisa bernasya, tapi tidak bisa menepati. Daud ini mengikat sebuah perjanjian. Ini perjanjian itu covenant, sudah ikat janji dengan Yonatan. Tetapi hanya oleh anugerah Tuhan saja orang bisa menepati kayak Daud. Nah ini saudara, Daud itu menjadi gambaran saudara antara Tuhan dengan kita. Tuhan itu tidak pernah akan melupakan perjanjian. Makanya banyak orang ini kan diuji kasihnya kepada Tuhan. Saudara ini tinggal percaya atau tidak. Kenapa saudara sembunyikan keluarga saudara dari Tuhan? Sudah usah ibadah. Loh, ibadah malah dilarang loh saudara. Anaknya dilarang ibadah. Difasilitasi sebenarnya. Bukannya dijauhkan dari Tuhan, difasilitasi supaya dia ikut ibadah. Dia beribadah. Dan kita lihat di sini saudara, Daud ini dapat anugerah namanya favor. Dia punya kerinduan untuk menggenapi apa yang pernah dia janjikan. Nah saudara, makanya di Alkitab dikatakan kalau Tuhan berkenan atas hidup seseorang, musuh pun diperdamaikan. Janji pun itu akan diberi kekuatan. Seseorang itu diberi kekuatan untuk menggenapi. Makanya kita ini kan dilatih ibadah ini sudah. Ibadah itu cara melatih komitmen kita. Saya berkali-kali cerita tentang orang Yahudi. Itu bicara dilatih Tuhan dengan sabat ibadah. Kalau orang ibadah saja sudah nggak bisa, sudah tidak akan dipercaya dalam banyak hal. Karena ibadah itu kan itu sebuah komitmen. Orang Yahudi ya ibadah hari Sabat itu justru dihajar, digempur dengan perang. Dia tidak berkeming, saudara. Dia tetap ibadah. Tapi setelah lewat hari Sabat, peristiwa perang 6 hari itu saudara membuktikan bahwa hati orang Israel itu tetap berpaut kepada Tuhan. Maka dia mengalami kemenangan. 6 kali lipat wilayahnya bertambah. Itu perang 6 hari. Perang Yom Kippur ini juga menjadi tanda saudara, menandai bahwa orang Israel itu sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, ini menarik saudara. Yang berikut saudara, Daud ini saudara, ini menemukan
seorang hamba, ya, hamba Saul yang bernama Siba. Lalu dia dipanggil, dikatakan, engkaukah Siba? Siba ini artinya apa? Tukang kebun. Ya. Dia adalah hambanya Saul. Dipanggil untuk mencari tahu. Di ayat yang ketiga itu dikatakan, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kasih yang dari Allah. Ya. Aku mau menunjukkan kasih. Ya. Makanya peristiwa Lodebar ini, saudara, ya, Mephiboset ini seperti sudah terbuang, terabaikan, kehilangan haknya, kehilangan warisan. Tapi Daud itu menunjukkan kasih. Dan kita nanti akan banyak belajar di sini. Kita lihat ya, Siba ini, saudara. Memang Siba ini dalam ini kita belajar tentang kesetiaan seorang pelayan. Siba ini melayani Saul, bahkan sampai Saul mati, dia masih apa? Dikatakan sebagai hambanya Saul. Tetapi ketika ya di pasal berikutnya, saudara, Siba ini bergeser setelah dipercaya hartanya Raja Saul. Waktu Daud itu mengalami pemberontakan anaknya Absalom dan dia menyongsong raja, dia menfitnah Mephiboset, saudara. Sehingga apa? Itu karena apa? Dia ini tertarik. Ya, ini bahaya sekali. Dari seorang pengelola menjadi pemilik. Makanya saudara ini belajar. Kalau saudara ini hati, ya kan? Maka saya sering mengingatkan, harta itu paling mudah menggeser hati, saudara. Dari seorang pengelola menjadi seorang pemilik. Karena apa, saudara? Kisahnya Siba ini, saudara, di 2 Samuel 16 itu. Ayat 1 dikatakan begini. Ketika Daud baru tiba melewati puncak, datanglah Siba, hamba Mephiboset, mendapatkan dia membawa sepasang keledai yang berkelana dengan muatan 200 ketul roti, 100 buah kue kismis, 100 buah-buahan musim panas, dan sebuyung anggur. Lalu bertanyalah raja kepada Siba, apakah maksudmu dengan semuanya ini? Jawab Siba, keledai-keledai ini bagi keluarga raja untuk ditunggangi, roti dan buah-buahan ini bagi orang-orangmu untuk dimakan, dan anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang sudah lelah. Kemudian bertanyalah raja, di manakah anak tuanmu? Jawab Siba kepada raja, ia ada di Yerusalem, sebab katanya, pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Lalu berkatalah raja kepada Siba, kalau begitu kepunyaanmu lah segala kepunyaan Mephiboset. Kata Siba, aku tunduk, biarlah kiranya aku tetap mendapat kasih di matamu, ya tuanku raja. Saudara, ini menfitnah, saudara. Sebenarnya dari mana ya kejahatan hati Siba? Ini karena apa? Dia ingin memiliki apa yang dipercayakan. Makanya saudara, persepuluhan itu adalah cara untuk membawa hati kita itu tetap berada dalam posisi sebagai pengelola. Karena apa, saudara? Persepuluhan itu kan sebenarnya setiap bulan ya, kita ini saudara, menunjukkan kejujuran dan kesetiaannya sebagai seorang hamba kepada Tuhan. Itu saja. Tidak lebih, tidak kurang. Ya. Itu karena apa? Menunjukkan kejujurannya. Itu pengelola. Tetapi kalau pemilik akan berkata, ini milikku. Nah ini sudah. Saudara, harta itu menggeser hati. Makanya dari peristiwa kisah Siba ini, saudara, ini menarik sekali. Siba ini hatinya bisa berubah. Dari dipercaya mengelola sawah ladangnya Saul untuk
untuk Mephiboset, tapi karena dia ingin memiliki, saudara, sehingga dia menfitnah Mephiboset. Dan akhirnya, saudara, waktu Mephiboset menyongsong Daud, nah Daud menanyakan, saudara, loh, padahal Mephiboset tidak melakukan hal yang seperti yang dikatakan oleh Siba. Dan akhirnya separuh ya dibagi karena Daud udah terlanjur ngomong. Makanya dari sini kan hati-hati kalau bicara ya. Daud ini bisa salah. Karena apa, saudara? Dia tidak tanya Mephiboset dulu kebenarannya. Kan banyak orang itu ngalur dulu ya, saudara. Ngomong respon salah dulu. Tidak tanya kebenarannya gimana. Ini keputusan yang salah. Bisa salah, seorang raja bisa salah. Nah akhirnya, saudara, tapi saudara, di akhir cerita ini Mephiboset itu memang apa? Hatinya melekat sama Daud. Jadi udah biar dia ambil semuanya gitu. Hatinya tidak terpikat dengan harta, dengan warisan yang menjadi hak dan miliknya. Itu sama seperti Petrus. Ketika dia mendapatkan sejumlah besar ikan, saudara, dia tidak tertarik dengannya. Hatinya berpaut kepada Kristus. Dia tinggalkan perahunya, tinggalkan ikan itu. Tetapi banyak orang itu lebih terpikat sama harta. Harta itu bisa menggeser hati. Banyak orang terpikat dengan pekerjaannya, dengan usahanya, saudara. Nah, hal-hal yang duniawi ini bersifat sementara. Makanya, saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, yang bisa memisahkan antara engkau dengan aku itu apa? Mamon. Maka jangan berpikir kita ini kalau tidak bisa meninggalkan harta duniawi, kita berpikir akan menerima harta surgawi, saudara. Dan ini hati-hati, saudara. Kita kembali di dalam 2 Samuel pasal yang ke-9 ini. Ini kisahnya hamba yang bernama Siba. Tetapi, saudara, pada awalnya, saudara, ini luar biasa penghambaannya. Dari Saul masih hidup sampai Saul mati, dia masih menghambakan diri. Ini kesetiaan. Tapi kesetiaannya bisa digeser oleh karena apa? Materi, saudara. Nah ini, saudara. Mari kita lihat, saudara, di ayat yang ketiga ini. Dikatakan apa bagian B, lalu Siba berkata kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Kenapa Mephiboset itu cacat? Di dalam 2 Samuel pasal 4 ayat 4, ini kisah begini, saudara. Setiap pergantian pemimpin, apalagi ini kan latar belakangnya Daud yang menggantikan Saul, itu Daud itu kan mau dibunuh, dikejar-kejar. Keluarga raja ini takut, jangan-jangan nanti keluarga raja itu mau dibunuh semua. Tetapi Daud berbeda. Dia menyadari bahwa dirinya itu seorang gembala kambing domba yang diangkat jadi raja. Makanya dia itu apapun tindakannya, saudara, dia bertanya kepada Tuhan. Sekalipun, saudara, Daud itu tidak sempurna, pernah berbuat salah, tapi hatinya itu melekat sama Tuhan. Dan saudara lihat dalam kisahnya, itu pembangunan bait suci itu yang menyediakan tuh Daud. Sekalipun yang akhirnya yang membangun adalah Salomo anaknya. Tetapi semua emas, semua kayu, ya semua persiapan itu Daud semua. Nah kita lihat, saudara, di 2 Samuel pasal 4 ayat 4. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Yisrael, ya, dari lembah Yisrael, itu tempat peperangan. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset, saudara. Nah ini karena apa? Inang pengasuhnya takut. Karena ini masih keturunan raja, bisa jadi dibunuh, ya. Nah saudara, kita perhatikan. Dan raja kan bertanya, di manakah dia?
Di ayat 4 dikatakan jawab Siba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Jadi Mefiboset ini saudara, yang artinya malu yang membawa kebinasaan. Ini kan kalau generasi ini kan memalukan. Anak laki-laki bukan yang gagah perkasa. Saudara, saya ingin sampaikan, cacat jasmani itu mudah disembuhkan, tapi cacat rohani itu tidak. Kalau saudara tidak mudah percaya, itu susah disembuhkan. Pembawaannya khawatir, itu susah disembuhkan. Tapi cacat jasmani itu gampang. Makanya saudara, dulu saudara tes ya, dosen saya di sekolah Alkitab, anak laki-laki ditanya, kalau kalian nanti milih istri yang cantik tapi bodoh, atau pintar tapi jelek, gitu. Cantik kan begitu. Karena apa? Membuat cantik itu mahal, tapi membuat bodoh jadi pintar itu apa? Dimuridkan gitu. Ada yang menjawab begini, saya milih yang apa? Yang jelek tapi pintar gitu. Karena apa? Cantik itu gampang, operasi plastik sekarang. Tapi kalau bodoh itu susah dibuat pintar. Loh, dua jawaban teman-teman saya ini saudara, itu menarik untuk dicermati. Ya kan? Ya kalau bagi orang yang tidak punya duit operasi plastik saudara, susah. Milih yang apa? Milih yang cantik tapi bodoh. Karena ini yang ditanya adalah murid sekolah Alkitab saudara. Saya bilang gini ya, berarti yang memilih bodoh tapi cantik itu pelayanannya tidak akan berhasil. Karena apa? Mikir tidak akan punya duit untuk operasi plastik. Itu, ya kan? Tapi yang memilih pintar tapi jelek, dia pasti sukses pelayan. Karena apa? Dia akan punya uang untuk mendandani istrinya. Gitu, saudara. Jadi itu terserah aja. Tetapi saudara, saya pernah dinasihati seorang hamba Tuhan, Pak Petrus. Dia berkata, cacat jasmani itu bisa sembuh, tapi cacat rohani susah. Nah, saudara, Mefiboset ini cacat jasmani saja. Karena apa? Ternyata hatinya mulia, saudara. Ini luar biasa. Makanya tidak salah Daud itu menunjukkan kasihnya kepada Mefiboset. Mefiboset itu orang yang tahu diri betul. Ketika Daud menjumpai dia, saudara, saya lihatkan ya ayatnya, 2 Samuel 19. Gini. 2 Samuel 19 ayat 24 sampai 30. Tetapi saudara, saya akan baca 28 ya sampai 30 saja. Walaupun seluruh kaum keluargaku tidak lain dari orang-orang yang patut dihukum mati oleh tuanku raja, Tuanku telah mengangkat hambamu ini di antara orang-orang yang menerima rezeki dari istanamu. Apakah hakku lagi dan untuk apa aku mengadakan tuntutan lagi kepada raja? Tetapi raja berkata kepadanya, apa gunanya engkau berkata-kata tentang halmu? Aku telah memutuskan engkau dan Siba harus berbagi ladang itu. Nah, apa jawab Mefiboset? Nah, ini menarik saudara. Lalu berkatalah Mefiboset kepada raja, biarlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat. Artinya apa saudara? Mefiboset itu orang tahu diri. Dia lebih tertarik raja bukan harta. Tapi berapa banyak saudara orang Kristen itu sudah tidak tertarik Yesus ketika dia punya harta, dapat harta. Loh, saya bicara ini banyak saudara, bukan hanya di sini, di sana-sana seperti itu saudara. Ya.
hati ini saudara. Kenapa? Dia menghargai kasih yang ditunjukkan Daud kepadanya. Nah, seringkali kita temukan banyak orang Kristen ya, tidak menghargai kasih yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Saudara, itu selamat itu bukan karena usaha saudara, tapi itu karena korban Kristus, karena dia mengasihi saudara. Ibadahnya susah, persepuluhan susah, pelayanan susah. Bagi apa yang saudara bisa tunjukkan saudara kepada Tuhan? Karena apa? Kasih itu ditunjukkan, bukan disembunyikan. Mari belajar dari Mephiboset ini saudara. Dia tahu diri bisa menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Daud. Ini tipikal tipologi hubungan antara Kristus dengan saya dan saudara. Ini gambaran yang nyata. Berapa banyak saudara hari-hari ini orang lebih tertarik untuk menyelamatkan dirinya sendiri, bukan lebih tertarik untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berapa banyak orang kalau diajak ibadah dalih, saudara. Kenapa? Dia tahu diri, saudara. Nah, saudara, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Daud terhadap Mephiboset ini sebagai gambaran apa yang dilakukan Allah terhadap kita, saudara. Karena apa, saudara? Mephiboset tadi artinya apa? Malu yang membawa kebinasaan. Jadi orang terabaikan. Berapa banyak orang itu hidupnya dengan rasa rendah diri, malu. Ya. Makanya nggak move on, saudara. Dan dia tinggal di mana, saudara? Di Lodebar, di padang gurun, tandus. Ini orang sudah malu, rendah diri sebagai orang yang terhilang, masih tinggal di padang gurun, saudara. Dan tinggal bersama inang pengasuhnya. Ini pengasuhnya itu bernama Makir bin Amiel. Makir itu artinya terjual. Dia sendiri sudah kehilangan identitasnya. Jadi Mephiboset ini orang yang sudah tidak merasa tidak berharga. Makanya saudara, kita lihat ya, ketika Daud memanggil Mephiboset, di ayat 6 dikatakan, dan Mephiboset bin Jonathan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset. Jawabnya, inilah hambaku, hamba Tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut. Saudara tahu sendiri bahwa dia takut, pikir mau dihukum mati, saudara. Sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ketika Mephiboset berhadapan dengan raja, bukan maut yang dia terima, tapi tongkat emas diulurkan. Ada 3 hal, saudara. Yang pertama apa, saudara? Daud berkata, janganlah takut. Ya, aku akan menunjukkan kasih-Mu kepadamu. Aku akan membebaskan engkau. Aku mengasihi. Aku tidak memperhitungkan kesalahan generasimu sebelumnya. Aku menyelamatkan. Artinya seperti itu. Yang kedua, dikatakan, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenek. Tuhan, ini sama seperti Tuhan, saudara. Tuhan itu bukan hanya menyelamatkan saya dan saudara, tetapi mengembalikan hak-hak kita. Ini semua, saudara, harta warisan yang menjadi bagiannya itu dikembalikan kepada Mephiboset.
Makanya sudah ingat ya kisah anak yang hilang. Waktu anak bungsu itu kembali, dia diberikan apa? Cincin, diberikan jubah mahina, diberikan kasut. Itu artinya hak-haknya sebagai anak itu dipulihkan, dikembalikan. Banyak orang Kristen ini merasa tinggal di Lodebar bersama makir-makir, ya, namanya Mephiboset. Aku malu, aku terintimidasi, hidup dalam intimidasi, hidup dalam tawar hati, hidup tak berpengharapan seperti Mephiboset. Itu kasih yang Tuhan tunjukkan kepada saudara dan saya. Makanya saudara, kalau saudara tidak meresponi kasih Tuhan, wah saudara itu kebangetan, saudara. Orang yang tidak tahu diri betul, saudara. Saudara perhatikan di sini. Yang ketiga, engkau akan makan sehidangan dengan aku. Artinya apa? Daud itu memulihkan haknya Mephiboset. Ini menikmati hidangan raja. Ini adalah gambaran bagaimana kalau Tuhan menyelamatkan kita, itu bukan hanya diselamatkan supaya mati masuk surga, bukan. Tapi lebih dari itu, kita menikmati hidup dalam kemakmuran, saudara. Karena apa? Bicara makanan raja, ini bicara makmur. Bukankah doa Bapa kami itu Yesus, yang Yesus ajarkan itu adalah bicara, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukup. Itu bukan makanan cukup, sekepal cukup, sudah bukan. Itu dalam bahasa Inggris terjemahan adalah six course dinner. Ya, dinner itu adalah makan malam. Artinya kalau namanya makan malam itu pesta, saudara. Hidup dalam kelimpahan, bisa makan malam. Makanya saudara bedakan makan pagi, makan siang, makan malam. Tetapi dalam doa Bapa kami, dalam bahasa Inggris dikatakan six course. Jadi itu makan malam. Tuhan mau saya dan saudara bukan hanya cukup makan pagi. Makan pagi itu free, saudara. Makan siang bayar. Makanya kalau saudara tidak kerja, jangan makan siang. Karena makan siang itu bayar. Makan malam itu haknya orang-orang makmur, pesta. Tuhan mau hidup saudara dan saya seperti Mephiboset yang dipulihkan itu. Hidupnya sehidangan dengan raja. Mari kita lihat saudara. Saudara, apa yang dikatakan Mephiboset? Dia sadar betul siapakah dia. Harusnya dia mati, saudara. Karena di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, ayat yang ke-8 ya, dikatakan begini. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti apa? Mephiboset itu merasa dirinya itu sebenarnya sudah tidak punya pengharapan, tidak ada masa depan, tidak ada hari esok. Dan dia memperumpamakan dirinya itu seperti anjing mati yang layaknya apa? Dikubur, dibuang saja. Tapi itulah kasih, saudara. Kasih itu menyelamatkan yang hilang. Kasih itu membebaskan yang terikat. Kasih itu membebaskan belenggu orang. Kasih itu melepaskan. Saudara, sudahkah saudara menunjukkan kasih saudara kepada orang lain? Dan kita belajar dari sini, ya saudara, ketika Mephiboset itu diselamatkan, bukan hanya dia sendiri yang diselamatkan. Makanya saudara, kalau saudara itu ngerti ya, kekristenan itu bukan hanya untuk diri sendiri. Karena firman Tuhan berkata, satu orang percaya seisi rumah diselamatkan. Mephiboset ketika dipulihkan hidupnya, saudara, ini
Inang pengasuhnya yang bernama Makir ikut makmur, saudara. Yang artinya terjual, saudara. Sekarang sudah terbeli, saudara. Makanya saudara, kita belajar dari pengasuhnya yang namanya Makir, saudara. Ini apa? Ini bisa melayani anak tuannya, padahal tuannya sudah mati. Dan itu kesetiaan. Siba Makir, ini pelayan-pelayan yang setia, yang akhirnya menikmati apa yang diterima oleh tuannya. Tadi Siba itu akhirnya mengelola kebun, ya. Adalah anaknya 15, saudara. Bayangkan loh, saudara. Orang punya anak 15. Ya, saudara bayangkan tahun ini, hari-hari ini. Ini punyanya anak 2 aja pusing 7 keliling. Apalagi anak 15. Ya kan? Ini saudara. Hambanya 20. Tetapi kesetiaan itu mengubah, saudara, kekhawatiran menjadi kelimpahan. Kesetiaan mengubah. Akhirnya saudara, Siba ini dia dipercaya ladangnya Saul. Makir, saudara. Makir ini, loh, kalau ini melayani hamba yang masih ada dan kaya raya, sudah melihat Tuhan yang kaya raya dan masih ada, itu gampang, saudara. Tapi ini tuannya sudah nggak ada, dia dipercayakan anaknya, tidak ditinggali warisan, saudara. Ini luar biasa. Kan hari-hari ini tuh banyak orang itu matre. Upahnya piro? Saudara, pelayanan, saudara. Melayani itu melayani, saudara. Melayani pengorbanan. Belajar dari yang bernama Makir, saudara. Tidak punya uang, dia hanya seorang hamba. Dia selamatkan anak tuanya, dia pelihara sejak umur 5 tahun. 5 tahun. Dan ini sampai dewasa. Kalau itu menikahnya itu, ya, pernikahan dini. Ya, itu mungkin usianya 23 tahun. Ya, Makir bin Sefan. Haleluya. Loh, sudah punya anak namanya Mika. Saudara, berapa tahun Makir ini memperjuangkan Mephiboset. Ini luar biasa. Berapa banyak orang itu hitung-hitungan. Milikilah hati hamba. Karena apa? Ketika tuannya dimuliakan, dia ikut menikmati kemuliaan. Makanya saudara, kalau kita ini tidak melayani Tuhan dengan setia, Tuhan Yesus dimuliakan, kita tidak ikut dimuliakan. Kenapa? Tidak ada kesetiaan. Pelayanan itu kesetiaan. Makanya saudara, kita ini dipanggil bukan untuk berhasil, kita dipanggil untuk setia. Berhasil itu urusannya Tuhan, karena itu janjinya Tuhan. Kalau kita ini apa, ngikut jalannya Tuhan, kita pasti akan berhasil dan beruntung di segala jalan. Itu janjinya Tuhan. Jadi tujuan hidup kita ini bukan berhasil dan beruntung, tapi apa? Setia sampai mati. Makir ini hamba yang setia. Saudara, ngikut orang, kalau ngikut Tuhan yang sukses, yang duitnya banyak, punya kaya, itu gampang. Tapi ngikuti Tuhan yang timpang, yang cacat, yang miskin, tidak mudah, saudara. Tapi itu kesetiaan. Maka saudara, melayani Tuhan itu kita harus berani berkata, apapun, sekalipun, situasi apapun, sekalipun keadaan baik, sekalipun keadaan tidak baik, sekalipun ya ini sudah banyak dalam pelayanan itu sonde gaji, kalau orang Manado bilang, gak ada gaji, gak ada harapan. Melayani yang melayani. Makanya hari ini kita belajar, saudara, banyak ini contoh Siba, Makir, ending hidup seseorang karena uang meleset seperti Siba. Nah, kita lihat bagian-bagian yang terakhir, saudara.
Kita lihat ya. Dan tadi sudah jelaskan, Siba itu dipercaya untuk apa? Mengelola, mengerjakan tanah keluarga Saul yang harus apa? Yang harus masuk atau untuk diserahkan kepada Mephiboset. Saudara, kita lihat ayat 11. Berkatalah Siba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan perhatikan ini, garis bawahi, Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Ini dipulihkan hidupnya. Dia diperlakukan, dikatakan apa? Sebagai salah seorang anak raja. Nah ini sudah. Makanya saudara, kalau anak raja ini sudah nggak perlu khawatir. Maka saya tadi sudah sampaikan, ketika Daud berkata, sudah tak bagi dua bagiannya, biarkan dia ambil semuanya. Dia lebih penting apa? Berada bersama raja, menjadi anak raja. Mari saudara, hari-hari ini uji motivasi kita yang kedua, uji kesetiaan kita, uji komitmen kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Dan Mephiboset itu memilih tetap sebagai anak raja. Hari-hari ini dalam kondisi apapun yang sedang saudara hadapi, kalau sudah percaya saudara ini anak raja, raja itu sekali berkata tuh ya di atas ya. Bukankah kita anak raja di atas segala raja? Tunjukkan kasih saudara kepada Tuhan, ekspresikan sama seperti Daud. Dia menerima kasih kepada Tuhan, terima kasih. Dia menerima, dia berikan. Itulah kasih, saudara. Kalau Daud tidak menerima kasih dari Tuhan, dia tidak bisa menunjukkan kasihnya kepada Mephiboset. Makanya kalau saudara itu punya kasih, tunjukkan pada orang-orang yang pernah, ya, mungkin saudara punya nasar, punya janji yang belum ditepati. Ingat, saudara ingin memberkati seseorang, lakukan. Itu kasih itu harus ditunjukkan, saudara. Bukan disembunyikan, ya, atau hanya di batin. Kasihan ya. Nah, ini, saudara. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita ini sebenarnya Mephiboset. Hidup saudaranya timpang, ekonomi timpang, kehidupan sosial timpang, semua serba timpang hari-hari ini. Dan kalau Tuhan mengasihi saudara, Tuhan hanya ingin bagaimana respon saudara untuk bisa tahu diri dan berterima kasih kepada Tuhan. Mari renungkan firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Iman kami. Dan mulai hari ini aku mau mengasihi Kau sungguh-sungguh ya Tuhan. Selekkan mata setiap kami, sehingga kami menjadi orang-orang tahu berterima kasih dan bisa menunjukkan kasih kami kepada sesama kami. Selekkan mata kami Tuhan, bukan hanya memikirkan diri kami sendiri, bukan hanya mementingkan diri sendiri. Kami mau belajar agar Engkau yang mau berkorban, mati, dan memberikan nyawanya buat kami.
Kami belajar dari Daud yang menunjukkan kasihnya kepada Mephiboset. Dan kamilah Mephiboset yang ada malam hari ini. Kami percaya ketika kami menerima Engkau dan menjadi anak-anak-Mu, hidup kami dipulihkan, jiwa kami dipuaskan, roh kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau menguduskan setiap kami. Berkat-Mu turun atas sangkau roti dalam nama Yesus. Amin. Silakan. Kau setia, Kau mulia. 2000 tahun lalu Tuhan Yesus berkata tetelestai, yang artinya sudah selesai. Kematiannya di kayu salib itu menyelesaikan semua tuntutan hukum dosa untuk keturunan, sakit, penyakit, kegagalan, kemiskinan kita. Dan kematiannya di kayu salib itu, dengan darah yang dicurahkan itu, menggenapkan. Karena dari darahnya itu menjadi meterai perjanjian, sehingga apa yang dijanjikan ya Bapak kepada Abraham, Ishak digenapkan dalam hidup kita. Artinya kita menjadi ahli waris. Hak menjadi anak-anak Allah itu dipulihkan kembali, saudara, seperti Mephiboset. Makanya kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Mari kita angkat firman Tuhan tinggi di atas kepala kita. Firman-Mu ya dan amin. Engkau sekali berkata-kata Tuhan, itu adalah mandat raja. Perkataan raja itu ya di atas ya. Kau menyelamatkan kami, Kau menyembuhkan kami, Kau memulihkan hidup kami, dan Engkau membebaskan kami. Kau menjadikan kami ahli waris bagi kerajaan. Bapak Ibu Saudara, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah yang kita pecah-pecahkan ini adalah tubuh Tuhan? Karena kita bersekutu dengan tubuh Tuhan, dan kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan tinggi di atas kepala kita. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah Tuhan? Mari kita bersekutu dengan darah Tuhan, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur untuk apa yang Tuhan